Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman para pecinta cerita misteri. Seperti biasa teman-teman, semoga kalian sehat selalu. Doa terbaik buat kalian. Terima kasih yang udah like-nya, subscribe-nya, juga komennya. Kalian sangat baik sekali. Kalian sangat mensupport channel aku. Oke teman-teman, pada malam hari ini aku ingin membawakan kisah aku dan teman aku ya teman-teman. Di sini dulu aku pernah punya temen. Waktu itu teman aku itu bapaknya seorang penggali kuburan gitu ya guys. Dan bisa dikatakan teman aku ini adalah bisa dibilang ekonomi lemah gitu ya guys. Dan dia pun itu tinggalnya malah di tanah pas di kuburan itu gitu teman-teman, karena dia tidak punya tempat tinggal gitu guys. Nah, dulu di sekolah aku waktu aku SMA, dia tidak punya teman gitu ya guys ya, karena mungkin ekonominya sangat lemah gitu kan, dan mungkin kalau menurut teman-teman aku yang lain gak pantas gitu ya guys. Tapi aku sejak dulu teman-teman gak pernah bergaul itu, berteman tidak pernah pandang siapa mereka gitu. Dan temen aku singkat cerita ya teman-temannya, dia tinggal di tanah perkuburan dan dataran kuburan itu tinggi gitu. Jadi kalau mau ke arah rumah dia itu kuburan dan rumahnya saja, dan di bawahnya itu kali gitu. Dan dia pun kalau cuci mandi itu di kali gitu guys. Singkat cerita, aku pernah ajak dia main gitu kan, dan malam-malam dia aku antar pulang gitu ya guys. Nah pada saat aku sampai di rumahnya, aku lagi ngobrol, bapaknya itu baik banget gitu ya teman, baik banget. Dan aku tuh pernah merasa gimana ya, di tengah perkuburan gitu, tanah kuburan yang semuanya pohon bambu, dan kita duduk di teras yang balai-balai gitu ya teman-teman, balai itu dan kita menghadap ke kuburan gitu guys. Orang tuanya baik sekali gitu, dan mereka menyediakan singkong rebus gitu kan, ubi dan teh manis gitu. Akhirnya aku dan teman aku ngobrol-ngobrol, dan sampailah pada aku tuh emang orangnya tipe orang yang sangat sangat ingin tahunya tinggi ya. Aku bertanya sama bapaknya, "Pak, maaf saya mau tanya, lebih seram mana tinggal di kuburan dan tinggal di di perumahan di tengah-tengah rumah gitu?" Kata bapaknya, lebih serem tinggal di kayak semacam rumah-rumah gitu. Kalau di kuburan neng, memang kuburan, memang tempatnya gitu kan. Terus aku tanya, "Bapak pernah ngalamin apa selama tinggal di sini gitu?" Terus bapak itu cerita gitu, aku dan temen aku dengerin. Dia waktu itu kan habis menggali kuburan, habis memakamkan seorang wanita yang sedang hamil gitu ya guys ya. Katanya dia tuh bunuh diri. Maaf guys, aku batuk. Dia bunuh diri gitu guys, minum baygon. Dia cerita keluarganya kalau pertama sekali dia bunuh diri itu, dia tidak meninggal gitu ya guys ya, gagal gitu. Akhirnya dia masuk rumah sakit gitu kan. pada saat dia masuk rumah sakit guys, dia terselamatkan gitu di saat bunuh diri itu gitu. Nah tiba-tiba pada session kedua bunuh dirinya,
dia tidak tertolong guys gitu. Aduh jadi batuk guys, maaf ya. Nah singkat cerita, pada saat dia meninggal dimakamkan. Nah setelah dimakamkan, bapak itu yang menggali. Setelah selesai gitu guys ya, aduh maaf banget nih guys, batuk-batuk nih saya jadinya, kayak nggak boleh ngomong gitu, kayak serem juga ya gitu. Aku juga agak takut nih guys, maaf ya. Nah pada saat dia dimakamkan itu, si bapak sudah menggali, dan setelah dikuburkan mereka pulang keluarganya, dan si keluarganya itu menitip pesan, katanya habis maghrib gitu tolong di ngajiin gitu selama 1 hari aja gitu kan. Nah jadilah bapak ini, bapaknya teman aku, katanya mengaji dia di makamnya gitu. Seharusnya sih ya nggak perlu ngaji di makam juga ya, di rumah juga kalau ini bisa gitu ya. Bapak itu singkat cerita mengaji gitu ya guys. Nah si ibunya udah bilang, ibunya teman aku bilang, Pak yakin mau ngajiin di situ? Iya kata bapaknya. Nah tiba-tiba guys, begitu dia sampai, dia ngaji di situ. Sebelum dia sampai di makamnya, dia bilang kakinya berat sekali buat kesana gitu, seolah dia diperingatkan gitu kan. Nah akhirnya dia terus melangkah gitu sampai di pemakamannya itu, kuburannya. Dia duduk bawa tikar, dia ngaji baca surat Yasin gitu ya guys, yang ngirim doa. 1 putaran aman guys gitu. Nah di saat putaran kedua angin kencang sekali, angin kencang banget gitu guys ya. Nah si bapak itu sempat ingin menghentikan ngajinya gitu, tapi si bapak itu katanya masih mencoba gitu, mencoba untuk menenangkan gitu. Aslinya dia takut guys. Nah pada saat itu tiba-tiba kuburannya itu guys serasa bergetar gitu, terguncang. Si bapak itu seperti mengaji goncang-goncang gitu, getar-getar gitu guys. Nah pada saat itu juga dari dalam kuburannya itu terdengar suara minta dihentikan gitu guys. Entah kenapa gitu ya, kok bapak itu aneh gitu. Justru seharusnya kan orang kalau dikirimin doa itu tenang gitu ya. Setelah itu guys, si bapak itu 2 putaran, walaupun dengan kondisi yang angin kencang gitu kan, angin kencang petir, tapi tidak hujan gitu guys. Begitu hujan, begitu petir kencang, bapak itu kaget karena bapak itu melihat nisannya itu seperti digoyak-goyak angin gitu guys, digoyang-goyang angin gitu, hampir mau terlepas gitu ya guys ya. Nah tiba-tiba si bapak itu bilang begini, tolong Neng, bapak hanya diperintah, tolong jangan ganggu niat baik bapak dan niat baik orang tua Neng yang akan mengirimkan doa-doa ini buat kebaikan Neng untuk menuju ke sana. Dan si anak itu bilang, katanya dia bilang gini guys, saya bilang berhenti gitu katanya gitu. Nah si bapak itu bertanya dong, memang kenapa kalau saya mengaji untuk Neng gitu kan, ini buat anak Neng juga. Terus dia bilang begini guys, tolong berhenti dan pulang sebelum saya marah gitu kan. Sebenarnya aslinya guys, orang meninggal itu udah nggak seperti itu. Itu jadi ada jin yang memanfaatkan jasad dia gitu, memanfaatkan jasad dia. Dan dia itu meninggal bunuh diri karena suaminya pelayaran, berselingkuh gitu guys. Jadi dia bunuh diri. Jadi dia semacam meninggal itu kayak membawa dendam. Terus apa yang membuat, kata bapak itu, Neng semarah ini gitu, saya dendam. Terus si bapak itu bilang, aslinya kamu bukan dia, kata si bapak, kamu adalah jin katanya gitu. Jangan kamu, wahai jin katanya, jangan kamu siksa anak ini gitu kan, kasihan gitu. Akhirnya
Jin itu nggak terima gitu kan. Akhirnya dia nggak terima, si bapak itu ditarik guys, ditarik, diseret dia, kata si bapaknya, ditarik, dia diseret. Dan si waktu saat dia ditarik itu, si bapak itu minta tolong, kedengeran dong, karena kan rumah si bapak itu dengan kuburan dekat. Si ibu lari-lari guys, lari-lari dia ke situ, ke tempat itu. Nah, terus dia bawa-bawa itu guys, kayak sapu lidi gitu kan. Namanya orang tua dulu ya. Stop katanya gitu. Jangan siksa suami saya katanya gitu, kata ibunya. Dan si bapak itu diseret-seret guys, bener-bener seret, angin kenceng, ditarik-tarik bapaknya. Jadi si ibu itu ngejar-ngejar bapaknya, untuk akhirnya ketangkep. Si bapak itu kepegang sama si ibu, ditarik sama si ibu, dibacain ayat kursi ya kan, dibacain surat yasin, ayat kursi gitu. Akhirnya si bapak ketangkep sama ibunya. Dan itu jelas nyata guys, jelas nyata bahwa itu dia menyerupai gitu, jin menyerupai si perempuan itu sedang hamil. Dia menyerupai perempuan itu guys, hamil, kata si bapak, rambutnya panjang, perutnya hamil dengan perut yang berdarah-darah, dan dia tertawa terus hahaha gitu guys. Nah setelah itu si bapak itu langsung bilang, saya nggak akan ganggu kamu, silakan kamu mau berbuat apa, karena kamu akan berurusan dengan Allah, kata bapak itu gitu kan. Akhirnya dia pergi. Terus kata si perempuan itu bilang, si jinnya itu bilang, saya tidak akan pergi katanya, saya akan menunggu di pohon ini. Jadi di situ kayak ada pohon apa sih namanya, kalau si bapak bilang itu guys, pohon sengon ya. Sengon aku juga nggak tahu ya, sengon itu apa gitu ya guys. Akhirnya dia di situ guys berdiri. Jadi akhirnya si bapak dan ibu itu pulang, tidak mau ikut campur ya guys, karena mungkin menurut mereka bukan, kalau kayak ini bukan tandingannya gitu ya. Mungkin dia itu yang jin yang sudah gimana, bukan berarti bapak ibu itu takut gitu ya, tapi dia sudah tidak mau karena itu yang menguasai udah jin gitu. Sedangkan rohnya itu udah berurusan sama Allah gitu kan, di alam sana gitu kan. Nah akhirnya jadi setiap malam itu si bapak itu sudah terbiasa guys, lihat dia di pohon itu berdiri aja. Kadang kata si bapak itu guys, dia mungkin ingin nakut-nakutin orang gitu ya. Dia kayak tiba-tiba ada di ujung jalan pada saat orang, kan rumah si bapak itu jalan, orang naik motor bisa lewat situ guys, bisa gitu. Ada rumah lagi ke sebelah sananya, ke samping bapaknya itu cuman agak jauh, lumayan jauh jaraknya. Kadang dia dicegat di situ. Ada lagi kata bapaknya, orang naik motor suami istri pulang masih sore guys, jam 7:30, dia berdiri ketawa-tawa, melambai-lambaikan tangannya sembari cekikikan, perutnya gede berdarah gitu guys. Akhirnya si suami istri itu gedor-gedor rumah si bapak dong gitu, dia panggil-panggil untuk dibukain pintu. Akhirnya si bapak yang nganterin ke sana, cuman si bapak bilang jangan ganggu gitu, karena si bapak itu bisa aja gitu dia menghantam gitu ya, menghantam si jin itu bisa gitu. Cuman kalau masih begitu ya emang jin itu selalu menggoda dan mengganggu gitu. Nggak ada guys jin itu nelen manusia, nggak ada gitu ya guys ya. Jadi pesan aku ini guys ya, buat kalian para wanita ya, pesen banget gitu, sesakit-sakitnya kalian dengan kondisi yang hamil, jangan pernah menggugurkan bayi ataupun kalian bunuh diri gitu. Jadi kalian bunuh diri, kalian yang rugi gitu loh para wanita. Makanya buat wanita tolong hati-hati di zaman sekarang ini guys ya, banyak sekali pergaulan bebas gitu. Kalau kalian para wanita ABG atau banyak sekali yang aku denger gitu guys berita-beritanya ya, tolong buat kalian semua jangan pernah hal-hal yang seperti itu, jangan pernah kalian lakukan. Lebih baik kalian banyak beribadah, menguatkan iman kalian agar tidak terjadi hal-hal yang
sangat tidak diinginkan gitu. Kasihan orang tua kalian dan diri kalian. Oke guys, itu aja cerita aku malam ini. Semoga kalian terhibur ya guys ya. Semoga di pesan-pesan aku bermanfaat buat kalian. Kalian perlu ingat semuanya gitu guys ya. Terima kasih like-nya, subscribe-nya buat kalian semua. Doaku selalu terbaik buat kalian semua, sehat selalu, banyak rezeki dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.